Lingkungannya bagus, cuacanya pun bagus malam ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita ucapkan dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selanjutnya kami ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak tuan rumah yang menyediakan tempat ini untuk meeting pemantapan persiapan pelaksanaan ibadah korban, dan kami ucapkan terima kasih kepada mudhi ataupun peserta korban pada tahun ini, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh anggota Nahdien yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan penjenengan semuanya diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimakbulkan segala hajat kita semuanya, dilapangkan segala kesempitan kita. Jadi kita tahunan selalu mengadakan acara ibadah korban, dan tahun ini dari draft yang disampaikan oleh yang disediakan oleh Ustadz Faih dari dari A to Z, insya Allah sudah 80% dari mulai penggalangan peserta korban sampai pencarian binatang yang dikorbankan, kemudian sudah sampai tahap pelunasan pembayaran hewan korban. Semuanya sudah disiapkan oleh tim-tim yang berpengalaman, yang ketua Kiai Fae, Ustadz Ulum, Pak Takim, Pak Muhlison, Pak Nadi, Pak Pur, dan yang lainnya, semuanya punya kontribusi. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini nanti kita gotong royong bersama-sama saat pelaksanaannya nanti pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari Isnin insya Allah. Dan kami maklumkan kita disunahkan nanti puasa Tarwiyah sama Arafah pada hari Sabtu dan hari Minggu. Jangan dilewatkan, soalnya ini puasa yang sangat sunnah muakkadah yang diampunkan dosa setahun sebelumnya dan diampunkan dosa setahun yang akan datang. Jadi 2 tahun kita diampunkan dosa kita. Sayang sekali kalau kita lewatkan. Jadi semua hadir dalam kesempatan pada malam hari ini, kita mengingatkan kepada diri kita sendiri bahwa ibadah korban itu disunatkan setiap tahun, bukan seumur hidup sekali, disunatkan setiap tahun. Jadi kalau dalam satu keluarga ada 5 orang, kalau mampu berkorban semuanya 5 orang disunahkan. Kalau tidak mampu, sekurang-kurangnya 1 orang mewakili satu keluarga. Ini anjurannya, bukan seumur hidup sekali, tapi setiap tahun kita dianjurkan untuk berkorban. Jadi sudah sama Partai Muslimat diinisiasi boleh untuk arisan bulanan. Jadi sudah terkumpul, nanti kita bisa berkorban di Brunei ataupun di kampungnya masing-masing. Karena fadilahnya luar biasa. Jadi untuk memperoleh derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beberapa ujian. Jadi kita itu melihat teladan Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa beliau untuk mencapai derajat ketakwaannya banyak diuji, dari belum punya anak, kemudian diuji sampai punya anak, sudah punya anak suruh sembelih anaknya. Ketika memperjuangkan ketauhidan untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pun pernah mau dibakar sama Raja Namrud, tapi dengan kuasa Allah, karena ketulusan, keikhlasan, kesabaran beliau, maka dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya api panas menjadi dingin. Dan ketika diperintahkan untuk korban anaknya yang disayangi, Nabi Ismail alaihissalam,
dengan tulus, dengan ikhlas, dengan sabar. Jadi apa yang diberitakan Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya itu beliau tunaikan. Itu ciri-ciri orang takwa harus kuat dengan kesabaran. Jadi kalau sudah mendapat derajat ketakwaan kita, insya Allah kita nanti dimudahkan segala urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang sedang sakit, insya Allah dengan ketakwaan kita, doa kita dimakbulkan seperti Pak Rosyid, mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala boleh disembuhkan. Nah, jadi fadilahnya orang-orang yang berkorban nanti saat di yaumil qiyamah di padang mahsyar, kita punya tunggangan kendaraan kita. Jadi pada saat itu kalau menurut riwayat matahari itu diturunkan setinggi kelapa. Begitu sangatnya panas, sangat panas yang luar biasa. Nah, itulah kalau kita punya kendaraan yang kita tunggangi, yang kita korbankan berupa sapi ataupun unta ataupun kambing ataupun kerbau, itu namanya tanah itu meletek-meletek saking panasnya kena matahari, apalagi kaki kita. Jadi dengan nunggang kita punya korban itu mengurangkan panasnya daripada tanah yang kena sinar matahari itu. Nah, kemudian dengan meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dapat mukjizat, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibakar oleh Raja Namrud itu, apinya itu terasa dingin karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang kita nih yang berkorban ataupun yang mensyiarkan ataupun yang berkontribusi untuk mengadakan ibadah korban ini mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala saat di pada masa yang begitu panas itu, matahari yang dekat dengan kita itu dengan rahmat Allah insya Allah menjadi tidak panas. Nah, itu salah satu fadilahnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam pertemuan malam ini nanti bisa membantu gotong royong untuk pada acara pelaksanaannya pada hari Isnin insya Allah minggu depannya. Demikian, mudah-mudahan nanti Ustaz Fae yang akan memaparkan persiapan-persiapan kita nanti. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf atas segala perhatiannya dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan dari perkataan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kata sambutan dari Ketua Panitia dan juga sekaligus Rois Suriah PCI NU Brunei Darussalam, yakni Ramayai Ustadz Haji Ma'mun Halimizan. Kepada beliau disampaikan ribuan terima kasih dan mudah-mudahan jadi penyemangat kita ya ibu-ibu, bapak-bapak dan juga semuanya yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama mensukseskan acara ibadah kurban yang sebentar lagi akan segera kita laksanakan. Bapak Ibu, sekedar informasi bahwasanya acara ibadah kurban pada tahun ini adalah paling banyak ya Ustadz ya, 2 sapi 3 kerbau. Alhamdulillah. Dan salah satunya ini juga ikhtiar dari emak-emak ya, kita mengadakan tabungan kurban. Dan pesertanya berapa Mbak Evita Mala? Ada 20 atau 30? 30 peserta tabungan kurban dan sebagian disalurkan ke Indonesia. Yang sedekah 50. Oh, yang nabung masa itu anggotanya yang terdaftar kurang lebih 20 lebih ya. Mudah-mudahan untuk tahun ke depan ini bisa bertambah lagi, semua warga Nahdliyin yang ada di Brunei ini dapat menyertai tabungan korban dan untuk pelaksanaannya terpulang kepada panjenengan semua, boleh dikorbankan di Indonesia ataupun boleh dikorbankan di Brunei Darussalam. Mungkin sekedar cadangan ini ya Ustadz, sekiranya ini peminat yang berkorban di Brunei ini semakin besar sampai 50 ekor sapi seumpamanya ya, amin ya. Kita kan tidak mungkin 50 ekor sapi diselesaikan di sini, tidak mungkin ya. Nah itu mungkin cadangan mungkin boleh kita transfer ke Indonesia seperti
santunan anak yatim kita antarkan ke tanah air. Barangkali seperti itu untuk kedepannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya dimurahkan rezeki dan dapat berkorban bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lanjutkan sesi berikutnya, yakni pembacaan susunan panitia dan peserta ibadah kurban yang akan disampaikan oleh tim sekretaris ya. Baiklah, di sini saya mewakili teman-teman sekretaris akan membacakan dan sejoli saya, pasangan saya akan silakan Bapak Ibu lihat ke dinding sebelah sana. Lampu boleh ditutup, tapi kalau enggak pun enggak apa-apa ketok Yohan ya. Ya, mulai dari awal. Kang Mas. Dari awal. Oh ya, dari awal, mohon maaf ya. Mohon maaf Bapak Ibu yang belum tercatat, mohon segera menghubungi admin ya. Karena ya namanya keluarga kita ini besar, kadang-kadang ada yang tersilap terlupa. Jadi mohon maaf apabila dari teman-teman pengurus ada yang terlimpas belum ditulis, mohon segera menghubungi admin, okay? Monggo saling menyimak, mengingatkan, okay? Oh kayak orang ketulis, mohon segera mengingatkan. Baiklah, kita mulai dari yang pertama, penasehat. Memastikan hari dan tanggalnya dan tempatnya. Oh ya. Untuk tempatnya sudah disepakati, yakni di rumah Bapak Insinyur Purnomo, Bambang Purnomo. Ya, beliau ada di sebelah saya nih, Ketua LPNU, yang lokasinya di sebelah lampu merah Mulaut Sengkurong ya, sebelah kanan itu insya Allah Bapak Ibu sudah tahu semua. Kemudian waktunya selepas sholat Id jam 9 sampai selesai. Nah, nanti rundown acaranya disampaikan. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Ini Kiai Haji Ahmad Dhafer selaku dari Dewan Mustasar. Alhamdulillah telah berkenan hadir. Kemudian pelaksananya hari Senin tanggal 17 Juni 2024 ya. Ini bersamaan dengan saudara-saudara kita juga melaksanakan korban seperti permai, seperti kumpulan mana lagi ya, mungkin ada yang individual ya. Jadi mari kita berbagi waktu, mudah-mudahan kita semua dapat berbagi tenaga untuk sama-sama mensukseskan acara ibadah korban ini. Baiklah, itu ya sementara mengenai tanggal, waktu, dan tempat. Untuk susunan acara nanti ya, kita mulakan dari kepanitiaan. Yang pertama, penasehat. Mohon disimak ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang terlimpas segera ingatkan teman-temannya, ingatkan adminnya. Ya, penasehat. Ya, set. Penasehat, yakni dari Dewan Mustasar, Ustadz Haji Ahmad Dhafer, Dr. Haji Mahbubi Ali, Haji Rusdianto, Ustadz Haji Ubaidillah, Ustadz Haji Abdul Latif. Kemudian diteruskan ketua Haji Makmun Halimizen, wakil ketua Bapak Bambang Purnomo. Emak-emak mohon diperhatikan ya. Ya sama-sama kita koreksi ya. Emak-emak mohon diperhatikan. Emak-emak, bapak-bapak mohon nggak salah bapak-emak ini bapak-bapak ya. Sambung. Kemudian wakil ketua Haji Khairul Ulum, Haji Ahmad Rodi, Bapak Sunardi, Bapak Mustaqim, dan Ustadz Haji Ahmad Fai. Kemudian sekretaris Ahmad Mukhlison, Diki Kurniawan. Kemudian bendara Hajah Elvi Kamala, Ibu Siti Sunarmi, dan Mbak Istiqomah. Kemudian lanjut koordinator acara seksi, yakni Ibu Hajah binti Robiah, saya, Mbak Hetikus Endang, ya, dan seterusnya. Saksi penyembelihan di lokasi pemotongan hewan. Apa itu? Enggak ketok. Pemisahan dan pembagian daging ke dalam box. Ini koordinatornya ya, Haji Ahmad Rodi, Haji Khairul Ulum, Bapak Sunardi, Bapak Mustaqim, Ustadz Didi, dan Ustadz Haji Ahmad Fai. Oke, lanjut. Aduh, rada cilik nih, Bapak. Si pengawas pemotongan dan pendistribusian daging kurban. Oke, agak dikecilkan Bapak. Yang pertama Ustadz Haji Ubaidillah,
Ustadz Haji Habibul Hafiz, lurus ya. Ustadz Haji Mas Fendi ya. Kemudian Bapak Haji Fatoni, Bapak Bilhak, Pak Beni Hanafi, Dr. Ayub, Ustadz Haji Didin, Bapak Ardoni Siregar, dan Ustadz Taufik Hidayat. Mas Aris gimana nih Mas Aris? Oke, lanjut ya. Si pemotongan daging dan tulang. Nah, si pemotongan daging dan tulang, koordinator Bapak Umar Said, Mas Widodo, Pak Heru Pitono, Mas Dia, Mas Peter. Oh ya, Mas Peter, adakah Mas Peter? Filter apa? Enggak gitu toh? Oh ya, Pak Eko, Mas Arif, Mas Jo, Mas Lazim, Pak Atang, Pak Solikin, Ustadz Tinwar, Bapak Bambang Adi. Bapak Bambang Adi yang mana? Jenengan? Lanjut. Terus Mas Aris. Nah ini Mas Aris, bagian potong-potong Mas Aris. Terus Mas Sumana, Mas Husen, Mas Baim, Jakarta. Wah, Jakarta ini bareng. Mas Sujianto, Mas Fajri, Bapak Taslim, Mas Agus Supriyatna. Oke, lanjut. Supriyatna, Mas Supriyatno. Wes, lanjut. Kemudian berikutnya si packing penimbangan iki mak-mak mohon diperhatikan kalau koncone kelewatan mak-mak. Yo, Hajah Siti Arfa, Hajah Iflahatul, Iif, Hajah Iif, Mbak Eni, Hajah Mersiati, Mbak Ratih Purwasih, Hajah Laila Rejabiah, Ibu Fatimah ini pulang kampung ini tidak ada, Ibu Muawana, Mbak Ana, Ibu Muanah Warung nih ya, Mbak Alfiah Warjen, Teh Yeti, Mbak Umi Batrisia, Mbak Endang Gadong balik kampung, boleh dipangkah ini ya? Oh sudah datang, oke sorry. Mbak Yani, nah itulah gunanya menyimak ibu-ibu. Mbak Ria Enes, Mbak Emi, Pak Beni, gitu loh Pak Beni bujuni digoreng ini loh. Bu Hajah Khotijah Ali, Pak Ali, ya, Mama Nurin, Mbak Esi Bambang, Mbak Kasih Laura, Mbak Naila, Mbak Mega, Mbak Yayan, Mbak Rani Mas Husin ini ya, Ibu Sadia, Umi Sadia, Siti Zuhriah, Ayu Kempo, Mumun Waryati, Riana Yani Jerudong, Dewi Sukmarateh, Laila Elijuna, Warsini Dewi Sila, dan segenap anggota Fatayat Muslimat keseluruhannya. Mbak Dasyati, ditulis adminnya daripada kelewatan ya. Oke, lanjut. Si pembagian penukaran kupon ini yang sangat berbahaya ya. Ekstrim ini. Mbak Elvi Tamala, Mbak Istiqomah, Mbak Elviah Umar, Mbak Rini Fabian, Mbak Putri, Mbak Vivi Ernawati. Nah ini yang beliau bagian counter di depan ya. Kemudian si hiburan solawat Subhanul Huda, Pulang kampung. kemudian majelis solawat Ustadz Tendang gimana? Ini saya mohon Kayaknya nggak itu. Kalau di acara pagi kayak nggak dapat. ini petang. Kalau petang mungkin. Nanti disebutkan rundown acara. Dia di permai itu. Iya, nanti rundown acaranya disebutkan selepas ini ya. Yang penting ini ya. Cadangan grup Qasidah FM itu cadangan. Nah, itu nggak seluruh wis tampil. Emak-emak nggak tampil, oke ya. Oke, lanjut. Next. Si konsumsi iki ya bagian bahaya. Mohon sedia konsumsi. Mbak Nur Khotimah, koordinator. Mbak Mahmuda hadir. Mbak Badria, Mbak Siti Sunarmi, Mbak Sarifah enak kok? Tidak ada nih di Pangka. Oke ya. Oke, segenap Nahdien dan Fatayat Muslimat ya. Si penerima tamu ada ini Mbak Yanti belum masuk ini, Mbak Yanti sama Mbak Janti. Mbak Janti sama Mbak Yanti dua-duanya belum masuk. Iya mak. Di sini. Oke, lanjut.
Penerima tamu lelaki Haji Ahmad Rodhi. Rawuh nggih? Siap nggih Pak Haji? Oke, lanjut. Ustadz Haji Khairul Ulum. Ini jenenge disebut ya sanwe wong ora enak iki ya. Ustadz Endang Mokhtar Juandi. Dada. Ustadz Yasir dan segenap warga Nahdien. Ada yang perlu dimasukkan sebagai penerima tamu? Mas Aris nanti kalau teman-teman dari KBRI, nah Mas Aris tolong dimasukkan sama Bapak Haji Fatoni, ya. Bapak Ismaya, Bapak Haji Ismaya penerima tamu yang sebelah petang. Ini onnya sebelah petang nih. Mas Sunardi nanti bagian perlengkapan. Nah biasa nih bagian yang berat-berat, otot kuat, balung wesi lah mek duduk manis nggak pantas. Sunardi loro-loro nih. Ya. Oke lanjut. Sudah dimasukkan nggih, Ustaz? Yang nama-nama baru? Mas Aris sama Bapak Haji Fatoni, Pak Haji Ismaya. Lanjut, penerima tamu perempuan. Mbak Yanti sama Mbak Zianti, loro-loro nih Mbak Yanti sama Mbak Zianti. Susah ini, Zianti sama Mbak Yanti, Mbak Yanti Salon, Mbak Yanti cantik, Zianti loh, dengan Suryanti. sama Mbak Yanti Sinden. Oke? Oke, lanjut si penerima tamu perempuan mohon diambil maklum. Hajah Arfa, sedia? Hajah Pipi, Hajah Iif, Hajah Laila, Hajah Asnayanti, Hajah Rumiati, Hajah Yuliati, Mbak Nisa Arofi ini tidak ada, Ibu Emi, Ibu Sadiah, Ibu Siti Arifah, siap nggih? Kak Rani, Ustadz Latif, Mbak Sela Dania dan segenap warga Nahdien. Oke lanjut. Ibu Ketua Muslimat ini masuk di sini nih, Ibu Hajah binti Robiah. Selain koordinator acara juga Pak Bilhak tadi masuk di mana Pak Bilhak? Ini kebetulan Pak Bilhak no tamu aja, nggak boleh besok ini pagi nggak bisa dia. Kalau dia petang mungkin bisa ya. Pak Bilhak penerima tamu tambah. Mungkin bisa beliau kalau dari teman-teman permain nanti ya. Pak Beni mana ini Pak Beni sampean gini? Ya Pak Beni bareng Bapak. Aku tukang makan. Tukang makan, mesti guys. Beli. Tolong ya nanti kalau ada yang kelewatan mohon jangan sungkan-sungkan yang namanya dulure oke kadang kelewatan nggih. Lanjut. Si perlengkapan. Teng. Nah ini dia. Bapak Bambang Purnomo. Pak Petir. Pak Widodo. Pak Sunardi, Pak Bambang Abi ndak enak iki. Pak Sunardi Muaral, dua-dua Sunardi di perlengkapan. Orang rusuh-rusuh iki ndak kene ndak pas. Siapa lagi yang belum? Siapa? Mas Ilham. Sinten? Oh, Mas Pipit bagian. Yuk kepenaan mek nyanyi to. Pipit belum. Tukang angkat belum tangan belum. Wes, masuk. Yo saurunge ya angkat-angkat belum. Kok ora mek menghibur tok isu-isu iki ya angkat-angkat belum. Oke, lanjut. Sampun. Lanjut nggih? Oke, lanjut si kebersihan. Tongdeng seluruh panitia dan warga Nahdien. Kuape nih tugasnya si kebersihan lah dereng resi ora oleh mulih nggih. Si keamanan dan parkir koordinator Mas Sucipto. Hadir? Siap dengan pasukannya ya? Insyaallah. Kemudian Pak Mahfudin balik kampung dicoret tuh. Haji Muhammad Ali. Siap ngatur parkir ini Pak Haji. Tambah satu lah. Sama pasukannya. Ustadz Tinwar gimana nih Ustadz Tinwar? Sudah ada? Oke, lanjut. Ustadz Tinwar itu dua orang mesti nih, tenaganya dua ini. Si dokumentasi TVNU Brunei Darussalam, Angmet, Ustadz Mukhlison, Diki Kurniawan, kemudian dari Fatayat Muslimat, sama Mbak Siti Juria. Mbak Siti Juria mengabadikan ya. Kemudian Mbak Mila Kamalia, Mbak Ayu Kempo. Ya, ini bagian dokumentasi. Lanjut, sudah habis. Ditulis balik. Loh, nanti Mbak sampean.
Urung iki. Iki sapa iki? Iki kok bagian make up artis juga gitu. Iki sapa iki? Sapa iki? Haja. Oh, Haja. Sudah habis. Iki mbak ini kan nanti. Oh alah. Apa ini wis panggil. Manut. Oke, itu sudah cukup kepanitiaan atau mungkin ada cadangan tambahan? Ada yang nama belum tersebut, mohon maaf. Yang hadir di sini? Tuh Mas Jo belum tuh. Mas Jo orang kesebut toh? Belum. Oh, wes Pak Jo. Siapa lagi? Mas Arif sudah? Masuk Giono orang ano. Sudah ya? Sugiono. Oke ya, sudah dia ya. Tolong kalau ada japri ke saya atau ke Ustadz Faiz boleh nggih? Baiklah, kita lanjut. Kemudian daftar peserta ibadah kurban bersama PCI NU Brunei Darussalam. Yakni seramai untuk pesertanya berapa Ustadz? 31. Kemudian pesedekahnya sebanyak 51. 51. Izin untuk membacakan 52. Lewati kan dibaca? Oke, dilewati mboten usah dibaca nggih. Lihat di grup hari-hari di masuk ora apa nggih. Itu nama-nama beliau. Tapi tolong dikoreksi untuk peserta, itu namanya sudah lurus kah enggak? Karena nanti ada ijab kabulnya ya Ustadz ya. Ya, itu tolong namanya sudah benar. Koreksi kalau sudah benar, oke. Kalau salah mohon segera menghubungi admin. Nama-nama. Baiklah, untuk si pembacaan kepanitiaan dan apa itu namanya tadi? Peserta sedekah, peserta kurban dan sedekah sudah kita laksanakan bersama dengan masukan-masukan sekaligus ya. Kita lanjut laporan persi atau bidang yang akan dimoderatori langsung oleh Kiai Faiz. Loh bayarannya dhuwur niku lak double. Double. Lah mboten jenengan mungkin luwih. Kan nggak tahu ngerti suara beliau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua pihak dari peserta sampai ke pesedekah dan para simpatisan. Langsung saja nomor itu. Nomor. Oke. Jadi alhamdulillah untuk laporan bendahara uang yang masuk sudah memang belum 100% masuk ya. Jadi sekitar 95% sudah masuk. Dan alhamdulillah untuk pembayaran sapi sebanyak 12.000 sudah kita lunasi. Kita tinggal kebutuhan-kebutuhan lain operasional dan juga pernak-pernik yang berkaitan dengan, tapi yang pokok sudah lunas alhamdulillah. Jadi 2 sapi dan 3 kerbau sebanyak 12.000 sudah lunas semua alhamdulillah. Semua nomor kansel. Dan 3 kerbau kami perkirakan per sapi, satu sapi itu menghasilkan daging 110 kilo. Jadi kalau menurut rumus itu sebenarnya caranya sapi bobot hidup dibagi 2 kalikan 70%, itu hasilnya daging bersih. Dari bobot 426 itu kalau dibagi 2 dikalikan 70%, itu hasilnya 149 kilo daging bersih. Namun daging itu belum dihitung yang nempel-nempel di tulang. Kemudian saya kalkulasi mungkin sekitar 110 sampai 120-an. Itu kami ambil yang paling sedikit yaitu 110. Kemudian sapi B sama
kerbau A, B, C itu sama, per kerbau itu mendapatkan daging sekitar 95. Jumlah keseluruhan dari 5 ekor hewan tersebut sekitar 505 kg daging saja itu. Ya, terus Ustaz Mulisam. Nah, ini untuk pembagian. Ya, ini sekitar kami otak-atik, tapi silakan nanti kalau misalnya ada usulan. Jadi untuk peserta sapi ya yang ikut kurban sapi itu per orang mendapat 5 kg daging bersih. Ini bagaimana? Ada masukan? Ada usulan yang lain? Cukup Ustaz? Oke. Jadi untuk peserta sapi itu per orang mendapatkan 5 kg daging bersih. Kemudian untuk yang kerbau itu per orang mendapat 4 kg daging bersih. Beriwan? Gimana? Ada usulan? Ada yang apa? Mungkin ada masukan yang lain? Setuju ya? Ya. Lanjut Ustaz Mulisan yang bawah. Kemudian untuk pesedekah, jadi peserta sedekah korban ini per orang mendapat 1 kg daging sapi, mungkin daging sapi nanti yang diambilkan. Bagaimana, setuju? Ini belum termasuk nanti ada ekstra. Jadi untuk peserta yang sapi ini mendapat 5 kg daging sapi plus ekstra 5 box daging kategori umum. Begitu juga yang peserta kerbau. Ini dapat 4 kilo daging kerbau bersih beserta 5 box kategori umum. Kemudian untuk pesedekah ini dapat 1 kg daging sapi plus 1 box kategori umum. Pripun? Sama setuju? Kenapa ada? Maksudnya berarti dapat 9 kilo. Yang apa? Ya. Nggak, nanti tergantung box umumnya itu timbangannya berapa kilo. Kalau misalnya timbangannya setengah kilo berarti ya dapat yang sapi dapat 5 kilo plus berapa? 5 kilo, 2 kilo setengah. Betul. Kebanyakan. Jadi lagi maksudnya gini Gini loh, maksudnya Eva itu setiap peserta dapatkan 4 box tambahan, 5 box tambahan itu supaya peserta ini tahu duafa menurut dia itu orangnya gimana. Lihat beliau yang nyebarkan sendiri. Ini yang 5 box itu bukan dimiliki sendiri loh ya, bukan dimiliki sendiri, tapi dia diserahkan ke saudaranya kah, ke tetangganya kah gitu. Karena haknya itu dia cuma 5 kilo loh. Nah, jadi yang 4 kotak, 5 kotak ini diberi kesempatan bagi peserta kurban untuk menyalurkan sendiri gitu maksudnya WFI. Pokoknya itu ditambahi jatah 5 box untuk dikasihkan siapa saja juga terserah. Untuk seandainya naudzubillah karet ya dimiliki sendiri juga terserah, nggak diambil ya malah terima kasih. Itu cintanya seperti begini, seperti misalnya Pak Takim ini nggak saya ambil, saya kembalikan lagi untuk ditujukan ke orang lain. Monggo, terima kasih, malam atau terima kasih. Jadi intinya punya hak 5 kilo plus 5 box. Mau diapakan terserah, mau diambil terserah, nggak diambil terserah, dibagikan terserah, dipakai sendiri terserah. Mungkin. Ya, gimana? Ada masukan dari Nuwun Sewu nggih, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian daging kurban itu otoriti panitia. Jadi untuk pembagian 1/3 ataupun 2/3 itu sudah cukup. Kalau sudah ditentukan 5 kilo, tidak usah lagi pakai ditambah ekstra box 5 box lagi. Apa ya, itu urusan panitia. Sudah urusan panitia, bukan lagi hak daripada si itu. Nanti kalau sudah dikategorikan terserah mau disiapkan ke sana, mau ditasarufkan kemana terserah, ataupun diambil semua terserah. Itu malah parah.
Jadi hitungannya akan menjadi hitungan lebih daripada 7 kilo. 7 kilo itu kalau kambing, kita upakan kambing, satu kambing itu dagingnya cuma 15 kilo. Jadi separuh daripada dia itu mendapatkan 7 kilo. Dan 7 kilonya dibagi orang fakir miskin dengan kaum muslimin, itu malah nggak pas. Nggak pas. Jadi sekali lagi otoriti dalam pembagian itu diserahkan kepada panitia kurban. Jadi panitia kurban sudah menyesuaikan hak daripada yang berkorban, yaitu 1/3 daripada kurban itu diberikan kepada yang ikut kurban. Selebihnya 2/3 dibagikan sama fakir miskin dengan orang muslim. Nah itu. Jadi nggak ada lagi istilah ada ekstra 5 blok, terus 5 blok itu kemudian diserahkan kepada itu. Kalau sudah diberi kepada haknya, dia tidak berhak lagi memberi kepada fakir miskin, atau dia ada hak lagi untuk memberikan kepada orang Islam. Jadi haknya otoriti kepada panitia. Itu yang sebenarnya, Jadi mau yang 5 kilo itu mau diserahkan kembali ke panitia untuk diberikan kepada itu tidak apa-apa. Tapi yang ekstra ini tidak ada ekstra, itu namanya dia lebih daripada pembagiannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu meribetkan pengurus panitia. Jadi kalau menurut saya, pokoknya peserta selain mendapat bagiannya dia itu dikasih 5 box, terserah. Kalau misalnya dikembalikan ya kita terima, misalnya diambil ya terima, cuman kita anjurkan supaya disedekahkan ke staff-staffnya dia atau kerabatnya dia. Kita anjurkan saja, masalah pelaksanaan terserah. Terus masalah pembagian 1/3 dalam hukum fikih itu ya, dalam hukum Islam ini, itu sebenarnya hanya sunat. Kita jangan sampai terbawa bahwa seakan-akan itu wajib, harus 1/3, yang 1/3 untuk kerabat dan tetangga, yang 1/3 untuk fakir miskin. Kita jangan terbawa seperti itu. Itu sebenarnya bukan wajib, itu hanya sunat. Seandainya misalnya kita korban, kita kasihkan semua, itu malah lebih bagus. Kita nggak usah mengambil bagian kita, paham ya? Kecuali nadar ya, ini kita ngomong korban sunat, bukan nadar. Kalau nadar memang harus kita sedekahkan semua 100%, bahkan kita walaupun secuil itu tidak boleh makan. Kalau korban sunat itu sebaiknya malah kita sedekahkan semua kita sedekahkan, dan kita cukup mengambil sebatas untuk satu masakan lah, berapa lukman au lukoman itu sebatas sesuap kita. Nah, jadi kalau misalnya ini gimana? Ini pripun enaknya? Kita serahkan tetap 5 box, atau kita tarik, atau kita store nama. Kalau kita store nama, takutnya tuh begini. Kita kan mengikuti perkembangan berita kita, akhirnya dia belum memberikan jawaban atau belum store nama. Gimana ini enaknya? Ini tetap kita bagi 5 box ekstra, atau ndak usah kita tarik, atau bagaimana? Monggo. Pripun? Coba yang sedekah, yang korban taruh di Parodi kan jangan korban. Gimana? Kita serahkan langsung atau barangkali beliau punya staf atau? Ya, kalau menurut saya ya baiknya yang korban itu terpulang dia mau mengambil atau tidak gitu aja. Kalau nggak store nama berarti ya nggak mengambil. Kalau yang sudah store nama ya dilanjutkan, karena kan memang itu dibagikan kan. Takutnya begini, nanti kalau misalnya mendadak last minute atau pada waktu pelaksanaan kita sudah ngitung dia nggak ngambil, tiba-tiba ngambil, kita persediaan belum ada misalnya. Ya itu sebelumnya ini dihubungi. Sudah semua, tapi sebagian besar belum setelah malam. Oh gitu. Gimana? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini pengalaman yang kami alami juga nih di Permai. Kalau misalkan tadi yang dikatakan Pak Ihya yang berkurban kita akan kasih 5. Contohnya tetangganya itu namanya si A, ya kan? Tapi Pak Pai sudah dapat, misalkan Pak Pai adalah yang dapat, kami bagi 5.
ternyata Pak Pai juga akan memberikan ke si A, terus panitia memberikan juga ke si A, artinya double. Betul. Jadi kalau misalkan kami punya usulan, misalkan Pak Pai dan Pak Haji Ahmad Rodi sama-sama korban, misalkan yang paling bagus adalah Pak Ahmad pun mengusulkan berapa nama, 5 nama ke panitia. Pak Pai mengusulkan juga 5 nama ke panitia. Jadi semua panitia yang akan mengatur. Sebab itu akan selamat, tidak akan jadi 2 kali pembagian. Menurut pengalaman saya. Jadi yang kurban kita nggak usah kasihkan lagi yang 5 box itu. Hanya boleh mengusulkan 5 orang diasuhkan ke panitia, diajukan. Itu yang akan lebih selamat. Maksudnya nanti kita akan list. Misalkan usulan dari Pak Pai, recommendation yang dibagikan nomor 1 sampai 5 ini adalah titipan dari Pak Pai. Jadi itu. Kita itu peserta itu memang berhak untuk mengajukan 5 nama. Betul. Kita yang jaga itu yang belum mengajukan nama. Kalau sudah kita hitung, oh ini Pak Bil bagiannya sudah diambil 5 itu. Tiba-tiba nanti pas hari H sudah terlanjur kita hitung semua, kemudian bagiannya Pak Bil diambil. Kita gimana Pak harus menyalahkan? Kenapa harus ternama? Enggak enak. Makanya itu yang paling penting adalah kita akan data. Di data di sana nanti kita akan list satu-satu. Begitu diambil nanti kita akan coret. Satu-satu kita akan coret satu-satu. Jadi maksudnya ini akan menghindari daripada pembagian yang double. Itu mungkin. Kita masukkan tadi seperti yang sudah dilaksanakan kepada 5 box itu sebenarnya sudah didata sama Pak Pur, dan nama-nama itu tidak sama dengan yang sudah tidak akan berbenturan dengan nama-nama yang sudah disenaraikan penerima umum, ya. Jadi untuk amannya, nuwun sewu Bapak Ibu, jadi untuk amannya dipersilakan peserta untuk menyetorkan nama, dan nama itu dimasukkan kepada senarai umum. Masalah penyampaiannya nanti adalah tugas panitia. Kalau panitia sekiranya susah menghubungi, nanti kan di sana ada minta nomor teleponnya, nama dan nomor telepon. Dan sekiranya itu menyusahkan, boleh nanti minta tolong kepada peserta, ini yang kamu ajukan tolong antarkan kepada beliau. Gitu. Jadi statusnya adalah minta tolong kepada peserta untuk menyampaikan nama-nama yang sudah disodorkan. Saya kira itu ya. Jadi untuk double tidak ada ya. Kalau ada double data boleh silakan menghubungi admin. Karena Mbak Isti sama Pak Pur selalu koordinasi. Jangan sampai yang disetorkan, sumpama saya peserta menyetorkan nama Mbak Anu Pur, namanya ini. Rupanya sudah di data umum, itu nanti dicoret di salah satu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Jadi saya tengah-tengah lagi. Jadi Mbak Heti tadi ambil tengah-tengah, saya ambil tengah-tengah lagi. Begini, untuk jatah peserta tetap kita sediakan. Yang 5 box itu kita sediakan dan statusnya mauquf. Kalau nanti last minute saat waktu pembagian nggak diambil, kita agihkan ke orang lain. Gitu. Tapi kita harus sediakan itu betul-betul tiap peserta 5 box. Saya khawatirnya begini, kami sudah pegang korban ini sudah 4 tahun ini ya, 3 tahun lah, 4 tahun ini itu begitu. Jadi kadang-kadang ada peserta itu Pak Pur tuh yang alami, yang sering dikomplain itu. Jadi saat kami ini sudah sosialisasikan, silakan mendaftarkan, yang peserta silakan store nama. Ada sebagian store, tapi ada sebagian juga yang belum store. Tiba-tiba pada saat hari H dia komplain, loh, kenapa saya sudah ikut korban, saya daftarkan anak buah saya saja kok nggak diterima karena belum dapat kupon, gitu kan Pak Pur ya? Nah, itulah untuk jaga gitu, tengah-tengah saja. Kita tetap sediakan 5 box per peserta. Yang sudah mendaftarkan nama silakan diambil, yang belum kita tahan dulu. Nanti seandainya diambil dikasihkan, kalau enggak kita salurkan ke yang lain. Itu gimana? Saya sempurnakan lagi. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan data itu sudah harus konkret. Ada tim pendata peserta Pak Pur. Itu ada senarai peserta ya sebanyak 31, sama Pak Pur sudah ditanya.
Pak Pipin, buat jipuk ada jatahmu 5. Enggak, langsung dipangkas. Berarti pada hari H tidak dapat komplain Pak Pip, sebab sudah bagi tahu tidak. Jadi enggak ada iking ko 5 king ko ada sing jipuk apa ora, tidak ada. Jadi 2 hari sebelum pelaksanaan harus sudah deal, sudah confirm siapa penerima daging kurban itu. Nggih, Pak Bor nggih. 31 itu harus sudah confirm, 2 hari sebelum harus sudah memberikan laporan. Si A tidak ambil, si B ambil, si C ambil, si D tidak ambil. Jadi tidak ada status 5 blok ini ada yang punya kehendak. Okay. Kalau pada hari H komplain berarti tinggal menyodorkan suratnya. Anda sudah menyatakan tidak mengambil. Kenapa sekarang mengambil? Jadi tidak ada data. Karena data itu sudah dibagikan kepada yang lain. Takutnya kalau ada kelebihan daging mergo ndak jadi diambil, nanti kesibukan dari panitia iki ku didemi sapa. Akhire ngawur berarti dikek akeh. Nek berarti kurang iki arek sapa? Iwang ngono ngedum. Nah, kelihatannya berarti nyerahkan ngambil 10 box. Padahal itu tadi kelebihan karena ndak tersalurkan. Daging kelaran dan disalurne terus pundi Ibu? Bosok yang dikhawatirkan itu. Jadi 2 hari sebelum hari H harus sudah deal, Ustaz. Nah, dari peserta Pak Pur harus sudah deal. Jadi hari H tidak ada komplain, mana jatah saya? Kenapa tidak minta waktu itu gitu ya? Oke, lanjut kemudian si berikutnya. Online. Wa yut'imu wujuban. Wa yut'imu lan duwe mangan wujuban khalimat wajib min udhiyatin. Saking udhiyah at-tatawwu ikang sunat al fuqara'u wal masakinu, fakir dan miskin, ala sabili tasadduqi bilahniha, dengan jalan sedekah dagingnya, naian yang enak. Fala yakfi ja'luhu ta'aman matbuhan, dan tidak mencukupi kalau dimasak semua. Loh, dimasak semua nggak cukupi. Apa maneh dikekno wong sing peserta kabeh. Loh. Itu harus itu. Jadi yang diperbolehkan untuk membagi kepada peserta yang lain, haknya yang peserta itu otoriti peserta. Dikasih 5 kilo itu otoriti dia. Mau dikasih sama perawan, janda, fakir, miskin, terserah. Tapi kalau sudah dijatah dengan menyetorkan nama, terus kemudian namanya ada Bangladesh, ada Pakistan, ada apa namanya Thailand, meskipun bukan yang Islam, Filipina yang Islam, itu kan luar daripada Nahdien. Nanti jatah Nahdien berkurangan. Karena apa? Ada kelebihan jatah yang diberikan kepada peserta sebagai hak otoriti untuk membagikan. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Sudah yang tadi itu panitia punya hak. Panitia sepertiga itu sudah kasihkan sama apa namanya, kasihkan sama apa peserta itu sudah cukup, itu sepertiga. Itu mau dikasihkan sama jandanya ataupun sama siapa terserah. Itu terserah, hak dia itu, hak dia. Nah, tapi yang 5 ini ada ekstra 5. Kalau kita berikan kepada dia dengan asumsi terserah mau diambil ataupun tidak. Kalau diambil berarti kita menambahkan bagiannya mereka peserta. Tidak boleh. Tidak boleh, Ustaz. Tidak boleh. Begini ya, kan? Boleh kalau mengambil separuh boleh. Ini banyak ini, Ustaz. Lebih banyak kali 5 kilo ya. Saya korban 1 sapi, tapi saya ambil separuh sapi, yang separuh saya jual. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak? Itu kalau otoriti ya. Kalau otoriti diperbolehkan. Berarti itu malah lebih boleh. Enggak, begini. Kita ini kan persatuan. Ini kita persatuan, Ustaz. Lain. Dengan hukum. Jadi misalnya saya korban 1 sapi, saya kasihkan orang sepertiga, yang 2/3 saya makan sendiri. Boleh? Boleh, tapi karet. Enggak. Coba saya yang membolehkan. Coba Ustaz cari hujannya yang membolehkan. Silakan. Saya ada hujan dari sini. Silakan yang ada hujannya yang memperbolehkan ataupun korban semua dimakan semua boleh. Ataupun korban semua dimakan. Ya, silakan cari hujannya. Menyusul. Saya carikan nanti. Ya. Jadi misalnya begini ya, saya korban 1 sapi, saya ambil separuh, itu boleh. Boleh, yang separuh saya sedekahkan.
atau saya sediakan semua, itu juga lebih bagus. Boleh kita ambil ini yang sunat ya, bukan nadar. Kalau nadar jangan diomongkan dulu. Ustaz Didi gimana Ustaz Didi? Silakan. Ustaz Didi, coba carikan takdirnya. Jadi masalah sepertiga untuk yang mudahi, sepertiga untuk tetangga dan kerabat, sepertiga untuk fakir miskin, itu hanya sunat, bukan wajib. Yang dibagi tiga itu hanya wajib sunat. Jadi misalnya bagiannya itu kita ulat-ulat itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kalau kurban ini saya di sana ya. Pada Idul Adha kemarin kebetulan saya juga di rumah nyembelih 2 sapi dan 12 kambing. Itu saya bentuk panitia. Sepenuhnya yang kurban itu sudah memasrahkan kepada panitia. Kebijakan seluruhnya ada di panitia kalau sudah dibentuk panitia. Kenapa? Yang kurban itu, saya Ustadz ini mau kurban, itu saya bilang ini nanti akan dibentuk panitia dan kebijakan tergantung panitia. Kata seperti itu. Dan alhamdulillah yang kurban pun ikut. Jadi masa itu saya seperti ini. Kita sasarannya adalah sodakoh. Sasarannya adalah sodakoh, menyodakohkan daging kurban terhadap bukan hanya fakir miskin ya, kalau kurban itu yang kaya pun menerima sodakoh daging kurban, bukan hanya orang miskin saja. Jadi ketentuannya untuk saya di sana, panitia itu menentukan satu orang itu dikasih 3 kilo kalau saya di sana. Satu orang dikasih 3 kilo daging sapi. Peserta. Satu yang peserta itu. Karena sudah dibentuk panitia dan kebijakan itu ada di panitia, jadi peserta kurban menerima dengan ikhlas. Tanpa ada sesuatu hal apapun setelah kurban, tidak ada, alhamdulillah. Karena panitia kebijakannya seperti itu. Dan ada keterangan yang mengatakan 1/3 untuk yang berkurban boleh mengambil, itu kata-katanya boleh, bukan wajib. Tidak wajib itu. Boleh memakan atau mengambil 1/3 dari kurban itu. Kalau dari 110 dibagi 7 kali 1/3 hanya 5 kilo, sekian. Itu 1/3-nya. Coba dikalikan. Ya kan 5 kilo, sekian satu orang itu 1/3. Itu sunnah. Tidak bisa menurut kenapa saya dikasih sekian. Bahkan yang lebih baiknya, kita yang berkurban itu lebih baiknya itu sodakohkan semua, kita ambil barokahnya dari kurban itu apa? Ambil hatinya saja untuk makan. Yang lebih baik seperti itu. Kalau mau ngambil yang lebih baik. Adapun sekarang tadi kebijakan dari panitia yang tadi itu diambil, dikasih 5 kilo ditambah 5 box gitu kan, untuk menyerahkan itu, untuk menyerahkan kan. Tapi mungkin kan itu kemungkinan, mungkin ini panitia husnuzon saja lah kalau saya. Kemungkinan yang 5 kilo itu si yang kurban itu punya saudara mungkin ya. Tapi ya itu lebih baiknya menyetorkan nama. Itu. Menyetorkan nama itu nanti tetap yang membagi adalah panitia. Gitu, ya. Yang membagikan adalah panitia. Ini panitia itu bukan memberikan 5 box untuk pribadi. Bukan, tapi 5 box itu adalah untuk membagi orang lain, tetangganya atau kerabatnya gitu.
barangkali yang 5 kilo itu akan dimakan sendiri keluarganya yang kurban, untuk memberinya tidak ada. Nah, panitia mengantisipasi mungkin lah gitu ya, untuk memberikan ke sana. Ini adalah suatu kebijakan dari panitia, bukan memberi kepada kurban, kepada si kurban bukan, tapi itu untuk cadangan, memberi yang apa, yang berhak untuk dikasih lah gitu, bukan untuk tambahan. Berarti kalau 5 kilo tambah 5 kilo itu sudah separuh itu. Ya, bukan itu maksudnya kan? Bukan, tapi maksudnya adalah maksud panitia itu tadi kemungkinan karena si kurban itu punya kerabat, punya tetangga atau segala macamnya, ini dikasih lah untuk tolong setor nama, nanti panitia yang ngasih seperti itu. Kebijakannya hanya di situ saja. Ya. Clear, kata-katanya Ustaz Faik tadi, kan apa namanya, si peserta dapat 5 kilo plus ekstra 5 box. Nah, sepatutnya 5 ekstra itu jangan diaturkan saja, itu urusan panitia. Diam-diamlah itu, kasih nama, setor nama. Intinya setor nama, listkan 5 orang yang dianggap mampu. Kita dulu. 5 orang yang dianggap mampu, apa itu kurang mampu, yang berhak mendapatkan daging kurban. Kalau dikasih limit katakanlah 2 hari sebelum hari H belum mensetorkan nama, berarti sudah di cancel dan semuanya diserahkan ke panitia, dan panitia akan mengagikan ke peserta yang lain. Minta maaf, apa itu orang ramai ya. Itu sajalah, jangan ribet tuh. Ya, pokoknya jangan sampai diri kebagian gitu saja. Jadi karena yang terbaik. takut nanti dari masing-masing ini, jadi kan berapa orang? Cuman gini, Dari semua peserta itu takut nanti memasukkan orang di luar Nahdien, sedangkan Nahdien sendiri masih kurang bagiannya. Itu saja yang saya perjuangkan, bukan yang lain. Jadi karena yang 5 box itu kan tidak ada otoriti lagi, sudah otoritinya panitia. Gitu loh. Jadi kalau memang apa namanya yang 5 box itu kita mencari nama-nama dari panitia dari orang Nahdien sendiri, itu bagus. jadi peserta dimohon untuk menyetorkan maksimal 5 nama. Dan mohon maaf Pak Haji Habib, ini kami begini itu saya ingin semua transparan. Jadi bagian peserta itu berapa, seandainya kok ngasih ekstra nama berapa, itu kami ingin transparan sekali. Bukan saja hanya kepada peserta, tapi kepada seluruh Nahdien, bahwa kami ini benar-benar insya Allah berusaha semaksimal mungkin untuk mengemban amanah sebaik-baiknya. Jadi semua transparan, mulai dari pembagian daging, pembagian kepala, pembagian kaki, keuangan, walaupun ekor, walaupun beli apa, kami ingin transparan. Itulah semua kami jelaskan, tidak ada kami main di belakang, maksudnya nanti gampang kamu saya bagi. Saya tidak mau seperti itu, saya ingin transparan. Ini larinya kaki sapi ini kemana, itu jelas. Kepala sapi ini siapa yang ambil, siapa yang yang bawa, itu pun kami ingin jelas. Gitu. Oke, lanjut ya. Berarti kesimpulannya para peserta dimohon untuk menyetorkan 5 nama. Nanti batas akhirnya mungkin sekitar sehari atau 2 hari sebelum pelaksanaan. 2 hari ya, 2 hari sebelum pelaksanaan, berarti hari Sabtu kita tutup. Seandainya peserta itu kok mengajukan nama lagi, seandainya ketersediaan masih ada, kita terima. Kalau seandainya sudah habis, sudah nggak ada stok lagi, ya mohon maaf, walaupun peserta kami gimana? Oke, monggo lanjut. Ini pesan daripada korban yang melalui saya 2 orang itu 5 box semua dikasihkan nanti. Dah. Sah semuanya? Sah. Baik, alhamdulillah. Itu tadi dari mohon maaf ya. Oke. Dari bendahara sudah, kemudian itu berarti melompat ke pemotongan, pembagian dan pendistribusian. Belum selesai, Mang. Kemudian yang dimasak
Ini daging yang dimasak. Ini kami otak-atik itu yang dimasak sekitar 30 kilo daging murni, belum termasuk kecampuran tulang. Ini bagaimana, Pripun? 30 kilo. Ini masak untuk tengah hari yang pagi. untuk tengah hari. Nanti pagi kita ada anggaran sendiri untuk sarapan, kita ambilkan uang sedekah. Soalnya kan cukup ya, 30 itu daging daging murni. Nanti dicampuri tulang-tulang yang lain ya. Setuju ya, 30 kilo. Soalnya iki mengingat ini hari libur, insya Allah yang datang itu banyak. Jadi kita harus sediakan konsumsi yang sebanyak-banyaknya. Nah, oke. Lanjut. Lanjut. Jadi ini setelah saya kalkulasi jumlah daging. Oke. Enggak, maksudnya daging sak mono 30. Oke, pripun? Bagian konsumsi Mbak Mudah kira-kira daging untuk makan siang daging 30 kilo belum termasuk tulang-tulang itu cukup nggak? Tulangnya banyak lo, rusuknya banyak lo ini. Belum itu daging utuh lo ya. Itu daging utuh itu. Tapi perlu diingat ya, itu ya, ini hari libur, jadi insya Allah yang datang banyak. Tahunya 1 kilo. 30 kilo cukup ya. Karena akeh rusuknya itu nyaman. Rusuk itu enak, tapi nggak enak. Sudah percayakan dengan masak. Enggak sampai. Cukup ya. Oke. Lanjut untuk dimasak 30 kilo. Belum ada strategi, nanti hati-hati. Oke. Lanjut lagi. Setelah kita kalkulasi, kami hitung-hitung itu daging ini termasuk itu ya yang jatah dari untuk peserta 5 box tadi. Kelebihan daging itu 290 kilo. Bapak-bapak, ibu-ibu mohon didengarkan nggih. Nggih. Nah, jadi daging setelah dikurangi untuk peserta, dikurangi untuk masak dan dikurangi yang 5 box tadi, ini lebihnya 290 kilo. Sementara nama-nama penerima itu yang telah terdaftar itu sekitar 564 kilo. Jadi bagaimana ini? Hasilnya berapa? Nah. 500. Jadi lebihnya kan 290 kilo. 290 kilo. Sementara penerima boxnya itu 564. Jadi seandainya 1 kiloan, itu nggak bisa, nggak cukup. Seandainya setengah kiloan ini pas, tapi kira-kira setengah kilo itu pantas atau enggak? Nah itu daging saja ya, belum kita tambahi tulang-tulang, jeruan, campur tulang, campur. Perlu diingat ya, tahun lepas itu 60 kilo, 60 gram, 600 tanya ini. Tahun ini, tahun ini kerbonya 3, sapinya 2. Tahun lepas itu kerbonya 2, sapinya cuma 1 box itu isinya 60 on. 6 on daging utuh. 6 on daging utuh loh. 6 on loh ya. 600 gram. Padahal kerbonya cuma 2, sapi ya 1. Berapa box kemarin? Penerimanya berapa? Penerimanya berapa? Kurang lebih 400 lebih, 500-an ya? 500-an. Soalnya ini banyaknya itu dibuat makan dulu, kalau nggak salah 15 kilo saja. Ini dibuat makan paling banyak. Sebenarnya makan yang paling enak itu rusuk loh, daging itu nggak ada darah tinggi. Nah ini tidak bisa dibandingkan tahun kemarin ya. Tahun kemarin itu satu sapi tadi besar, sapinya itu besar itu. Size-nya jauh. Sekarang ini sapinya agak kurus, mungkin kurang harga. Harganya sama loh, tahun lepas sekarang. Naik. Tahun lepas harganya 2.850. Saya yang bayarkan, saya lunasi. Berapa kilo? Tahun lepas yang dimasak udah banyak, sedikit saja. Nah, sedikit enggak maksudnya itu. Saya sapi yang dibeli itu harganya sama dengan sapi yang sekarang. Salah.
Masalah harga kurang lebih sama, tapi saya sampaikan jauh. Masalahnya harga memang naik. Bu dengarkan, oke, Ipan Bu ini. Oke, malam saya ingat itu, yang beli saya hemat tadi. Tulang kambing itu yang dimasak, enggak ngambil sapi. Berarti menurut jenengan kira-kira untuk yang dimasak 30 kilo ini pripun? Betul cukup, maksudnya itu kelebihan kekurang atau? Ini mengingat pesertanya mungkin banyak ya, sebab ini cuti hari raya mungkin banyak yang datang. Kalau banyak yang 30 nggih, oke nggih. Lemon deal 30. Nggih, terus nih melanjutkan yang ini. Ini kira-kira bagiannya kira? Sama kalkulator paling enggak samakan tahun lepas begitu loh. Tahun lepas itu loh. Kalau hitungan kalkulator, kalau 6 on kalkulator loh ini ya. Bukan feeling ya, kan lain. Feeling dengan kalkulator kan lain. Jelas tahun lepas itu lebihnya itu hampir 20 kilo loh daging yang lebih itu. Jadi daging yang nempel-nempel itu mungkin tak sistem pinternya kemarin ada Pak Seleb ya yang ahli dalam perdagingan, kemudian motongnya tulang pun pakai alat jadi mungkin bapak kalau lebih cuman sepakat 6 on saja. Daging sapi gitu. Nah cuma setengah kilo tuh. Kalau hitungan kalkulator tidak cukup. Kalau hitungan kalkulator loh ya. Yang penting gini, kita ambil kemaslahatan. Maaf ya, karena ini sudah pendataan. Ada sudah pendataan. Nanti kalau dikurangkan terus sudah dihitung kan ya gimana. Jadi kemaslahatan yang penting rotok. Oke, Bapak Ibu kita ambil tengah-tengah kembali ya. Karena ini sudah didata, datanya 564 box. Sementara daging ini maksudnya yang sudah didata. Kita perlu 564 box. Sebelum diambil peserta, setelah diambil peserta itu jumlah untuk umum 290. Iya. Kalau peserta yang umum itu kok 564, berarti ya cukup. 29 itu harus 5 kilo. Iya. Kita ikut ini saja yang sudah diatur sama Yai Faih ya. Jadi kita ambil kesepakatan yang sudah disusun karena beliau juga sudah berpengalaman ya. Setengah kilo enggak apa-apa, yang penting roto kabeh tinimbangane 6 on. Terus kok sing wis didata enggak kebagian nanti malah repot. Setengah kilo ya. Tetap kita sepakatkan karena sudah dihitung, biar itu bolak-balik tetap setengah kilo, tapi saya yakin pasti ada lebihnya nanti dimasukkan ya, deal ya, lebihnya katakanlah 40 kilo dibagi kira-kira 580 on, berarti nanti ketemunya kira-kira 2 onan. Nah gitu. Oke, siap. Jadi tulangnya masukkan semua ya, ojo digawa mulai dewi-dewi. Baik, alhamdulillah. Musyawarah kita sudah bagian. Sekarang mengenai pendistribusian, Ustaz perlu disampaikan. Oke, monggo dilanjut. Jadi untuk penerima penerima itu nomor 1 peserta ini yang umum ini. Jadi yang kalau bagian peserta tadi kan nggak bisa dirubah-rubah lagi ya, dapat 5 kilo plus yang gerbo yang 4 kilo gitu kan. Sekarang ini yang selain data peserta ini nomor 1 ekstra tadi, ekstra saya hitung kan 1 orang 5 box itu kali 31 peserta berarti 165. Kemudian untuk bersedekah ini ada 52 orang. Alhamdulillah hari ini saudara kita Mbah Solikin Kuber masuk ke peserta sedekah kurban. Jadi 52 itu. 52 kali kalau satu jatahnya tuh 1 box berarti 52 box. Kemudian untuk nadiin, pengurus juga masuk nadiin, panitia juga masuk nadiin, itu 222 box.
Nahdien Kebi. Nah, ini kemarin Mas Nadi sudah menghubungi dari ke kawan kita yang ada di Kebi, katanya mau diambil. Jadi 25 box komunitas, 23 komunitas kali per komunitas 2 box. KBRI, shelter KBRI, kemudian tetangga lokasi, kemudian cadangan 20 box. Ini cadangan mungkin ada kawan-kawan yang datangnya mendadak belum terdata, itu kita masukkan ke cadangan. Monggo, ini bagaimana, sudah disetujui atau perlu di revisi lagi? Monggo Ustadz Dhafir, ya Ulum, itu data itu gimana? Itu untuk komunitas, oke? Pripun 2 box per komunitas. Pripun ya? Cukup, pun lanjut. Oke, kiranya ini cukup sampai di sini pemaparan Riwan. Oke. Apa namanya? Peserta kurban. Balik peserta kurban. Mangga. Betul. Iya, berarti di maka sudah semua SD. Ini perlu kami sampaikan kepada para pesedekah bahwa dari pengumpulan uang pesedekah ini di samping untuk operasional kurban, ini kami untuk mengikut sertakan kiai-kiai kita. Yang pertama yaitu Al-Maghfurlah Profesor Dr. Haji Abdurrahman Raden Haji Haki, nomor 1. Nomor 2 almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdul Halim, dia adalah bapaknya Mbah Yai Asep Majalka yang sekarang di Mojokerto, Amanatul Ummah. Itu yang nomor 2. Nomor 3 bawah, terus bawah. Terus. Nah, itu Mbah Kiai Bisri Mustafa Rembang, beliau adalah bapaknya Gus Mustafa Bisri. Nah, jadi namanya terbalik emang, Bisri Mustafa, anaknya Mustafa Bisri. Nah, kemudian yang nomor 4 Kiai Haji Sahal Mahfud, beliau adalah mantan Rais Suriah PBNU tahun Rais Am ya, Rais Am. Itu. Jadi ini perlu saya sampaikan ya. Jadi dari pengumpulan uang sedekah di samping untuk operasional kurban untuk mengikut sertakan 4 ulama tadi. Ya. Pak Haki kan. Nah, ini Pak Bil ini saya bagi tahu ini bahwa guru kita Abdurrahman Haki, Profesor Haki juga kami ikut sertakan di PCINU. Mudah-mudahan barokah. Itu pun sasar PCINU juga. Oke. Moga dilanjut Mbak Hiti, apalagi ini. Baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan mengenai dari seksi ya. Bendahara sudah, konsumsi belum, perlengkapan. Ini tadi dari pemotongan, pembagian dan pendistribusian ya. Kemudian kita lanjut si acara. Nah, si acara ini bagian saya. Boleh dibuka, tongeng. Singkat dan padat ya. Iya, singkat dan padat ya, karena ini acaranya juga pada hari raya pertama. Ini saya coba susun, mudah-mudahan sesuai. Kalau tidak sesuai mohon masukannya ya. Boleh dilihatkan. Tongeng. Ini saja, nanti saya jabarkan. Susunan acara pukul 9 sampai 10 adalah penyembelihan hewan kurban. Nah, ini timnya yang bagian ini silahkan
ditindaklanjuti. 9 sampai pukul 10. Ya, nama-namanya sudah disebutkan tadi ya. Kemudian pukul 10 sampai 13 adalah pemotongan daging dan packing. Mak-mak, ya sebelum pukul 10 sudah di lokasi Pak Pur ya, siap-siap mencari daging dan packing ya. Pukul 1 harus sudah siap. Kemudian pukul 13 sampai 17 adalah pendistribusian daging. Nah, pendistribusian daging ini mohon perhatiannya, ini belum tercatat ya. Pukul 1 nanti dimulakan dengan tahlil singkat, kemudian doa, sambutan ketua panitia, kemudian tahlil atau semaan ya, salah satu nanti gimana ya bagusnya. Oke, tahlil atau semaan, ulang lagi, kemudian doa, sambutan panitia, kemudian penyerahan daging kurban secara simbolis, penyampaian piagam. Ada penyampaian piagam ya untuk peserta. Enaknya tuh langsung nggak usah disampaikan secara formal. Iya. Oh iya, tapi secara formalitas adalah simbolis. 1 atau 2 ya. Simbolis Jujur saja. masuk rundown acara itu nanti kurang lebih memakan masa 30 menit saja. Ya, jadi acara formalnya 30 menit. Bapak Ibu, acara formalnya 30 menit atau sampai 1 jam. Pukul 1 sampai pukul 2. Nah, selepas itu pembagian. Jadi tamu-tamu kita nanti kita bagi undangan yang sudah senarai penerima itu nanti dibagi undangan satu-satu. Yaitu terus makan. Jadi tamu datang, makan, ambil daging korban, balik. Nah, sementara pukul 2 sampai pukul 5 ada tim penghibur, yaitu dimohonkan kepada majelis sholawat dan juga subhanul huda. Oke, itu sementara cadangannya. Silakan apabila ada masukan-masukan tim TVNU mohon ya untuk kerjasamanya. Silakan masukan dari Ketua Tanfidh ya. Ini untuk bagian konsumsi. Jadi begini, untuk sarapan pagi ya, itu nanti kita belanja atau beli beli bahan makanannya itu malam. Dan itu kita ambilkan uang operasional untuk sarapan pagi. Namun untuk makan siang ini lauk pauknya kita ambilkan dari itu yang tadi, yang 30 kilo itu. Jadi lauk pauknya cuma itu saja. Panitia cuma nyumbang beras sama bumbu, itu saja. Kalau tahun sebelum-sebelumnya kan makan siang ada catering, ada belanja ini untuk saat ini kita untuk makan siang lauk pauknya kita ambilkan apa adanya daging korban itu, kita hanya menyediakan panitia hanya menyediakan dana untuk beras dan bumbu. Itu, terima kasih. Oke, mohon paham ya bagian konsumsi ya. Jadi nanti tidak ada istilah catering, tidak ada belanja apa ini itu untuk makan siang. Hah? Nah, itu kondisional lah. Iya, itu kembali lagi dari susunan acara. Bagaimana? Apakah ini oke atau enggak oke? Mungkin ada dari si hiburan mau nambah dari grupnya Ustadz Tinwar? Monggo. Boleh. Enggak usah. Enggak usah. Lah itu lama kali kan yang memang dari awal ya. Oke ya. Oke, itu ya berarti tidak ada masalah ya, tinggal pelaksanaannya saja. Kemudian undangan sudah ya dari peserta korban, peserta warga, ketua kampung, KBRI dan komunitas. Ini ada usulan dari Mas Aris menyampaikan untuk konsumsi sekiranya ibu-ibu pengen nyumbang kue, minuman, apa masuk ditolak? Iya, bukan lain cerita. Kalau nyumbang betul gini. Dalam kitab Qawaidul Fiqh itu la yudraku kulluh, apa? La yudraku kulluh. Terus ya? Kalau nggak bisa semuanya, yo ojo babar blas. Iso apa jenenge korban sapi ya sapi, ora iso kebo, ora iso sedekah. Siapa mau ora iso, ya engko nek wayah acara nggawa panganan.
ngono lho maksudnya. Nggo panganan utawa nggawa jajanan. Kok ijeh ora iso kabeh, sapi ora iso, kebo ora iso, sedekah ora sanggup, nggawa panganan ya kabutan, ya wis apa nyumbang tenaga. Kok ora iso kabeh ya nyumbang donga. Nggih, pokoke malah yudraku kullu, la yudraku kullu. Nek ora iso kabeh ya aja babar, belas ora nyumbang apa-apa. Nek ketang sithik senajan donga nyumbang. Nah, ngoten. Ada info iklan sebentar. Jadi ada penawaran dari EJK perayaan Hari Jadi Sultan di Tutong. Jadi kita ditawarkan untuk mempersembahkan seni tari dan lagu satu malam dari jam 8 setelah Isya sampai jam 11.30 malam. Yang kedua untuk acara keagamaan itu malam Jumat bisa ada mengaji, ada sholawatan dan yang lainnya. Kita kira-kira ada nggak dari tim Nahdiyin ini yang bisa mempersembahkan angklung kah, apa yang dangdut kah? Coba Bu. Oh, berarti ini tadi intermezzo ya, di luar anu. Ya, insya Allah siap itu tim-tim seni dari Les Bumi PCINU Brunei Darussalam, insya Allah siap. Yang penting ini Wani Piro. Biasa tentunya itu kalau tampil di acara pentas seni, Bapak Wali Rumah Kawan ada tim tampil. Tim apa tuh? Amplopnya. Saring-saring mulai amplop ya, Enggak. Saya pernah juga menyertai anak-anak saya murid itu. Biasa, enggak apa-apa itu. Enggak campur juga. Halo Pak Fit, ini yang telepon saya itu WB. WB itu yang berhormat di daerah Tutong. Dia punya kuasa untuk mengasih kesempatan orang Indonesia 2 hari. Jadi kalau siap nanti kita pertemukan dengan beliau. Beliau itu EJK. Jadi ini tanpa izin. Ini yang punya acara itu kenegaraan kerajaan. Oke, nanti boleh ditindaklanjuti Ustaz Mahmud Halimizan ya. Insya Allah siap. Dari Permai Bersolawat juga siap. Subhanul Huda juga siap. Fatayat Muslimat juga siap. Qasidah Elektunan. Yang penting amplopnya. Oke, lanjut. Bapak Ibu waktunya juga sudah malam. Oke. Acara sudah, pemotongan sudah, pendistribusian sudah. Sekarang konsumsi ada yang perlu disampaikan? Ibu-ibu, Bu Nur Khatimah, Ibu siapa lagi? Saya lupa. Mbak Muda, mungkin ada yang perlu disampaikan? Siap. Tidak ada? Oke, Mbak, sekarang lanjut si parking. Si parking ini yang tentunya Pak Purnomo yang boleh menjelaskan di mana parkirnya untuk mengarahkan kepada Mas Sucipto. Mohon didengarkan bagian ini. Sepanjang jalan boleh. Jadi gini ya Pak, ini kan kebetulan tempatnya Pak Pur kan di pinggir jalan. Parkirnya itu parkir kan sepanjang jalan enggak. Anda perlu izin polisi enggak tuh? Ini kemarin ada kawan-kawan yang usul untuk membuat surat ke polis untuk pemberitahuan, bukan permohonan, pemberitahuan ke polis dan ketua kampung, dan sudah alhamdulillah sudah tidak lanjuti ya Pak Pur. Jadi insya Allah untuk hiruk pikuk ruwetnya jalan insya Allah sudah teratasi oleh Pak Pur. Entah nanti lokasi parkirnya di mana nanti insya Allah sudah teratasi itu. Maksudnya dijelaskan kepada bagian parkir dia tahu posisinya. Itulah makanya maksudnya di sini bagian parkir, oke, aman. Insya Allah kita ada makluman kepada penghulu, ketua kampung dan juga bagian polis, insya Allah resmi. Dan mengenai tempatnya itu perlu dipaparkan oleh yang punya rumah. Dipapak nih nanti kok pas tekan dodo sedap bingung Pak Pur iki mapak nih nang ndi. Nah, ini mumpung silahkan Pak Pur disampaikan lak mapan nang endi sing pas niku. Monggo. Silakan Pak Pur. Tunjukkan pesona. Rumahnya. Iya, masjid yang kurang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin kami sudah berjumpa penghulu sama polis. Insya Allah dia memberi lampu hijau. Alhamdulillah. Untuk packing mungkin kami mengambil satu orang tempatan untuk membantu di lapangan. Jadi nanti dia yang mengarahkan dan mungkin rekan-rekan dari anak buah Pak Cipto bekerja sama dengan beliau. Oke, siap. Lokasinya mungkin sepanjang jalan sama ada rumah di sebelah. Yang sebelah kanan. Nah, sebelah kanannya ada rumah kosong itu. Seperti acara yang dulu tuh, acara di rumah Kapolri itu kan? Iya. Tapi kalau mungkin dapat dicadangkan, mungkin parking di masjid dapat. Tapi perlu sudah juga jauh, tapi mungkin perlu pengambilan. Tapi dekat loh kalau dari parking polisi lalu. Karena kalau monggo terserah lah, mungkin dikondisikan. Kanan kiri lebar tapi mungkin panjang. Nggak bisa. Nggak bisa jadi. Pekan barang salare kemakan nggak boleh. Nanti polis ada kon, nanti dia ada kon di mungkin insya Allah polis memberi kon. Jadi nanti tengok kondisional saja di sana bagaimana baiknya lah, pakai yang strict kah atau pakai yang miring. Bayang. Jauh nggak apa-apa, bisa jalan. Kita ini kan ini, maaf ya, kita ini sudah memberitahu ke polis. Biasanya polis itu setengah jam sekali ronda. Jadi tolong hati-hati, teman-teman yang ini ngerokok itu agak siden-siden. Betul. Enggak, betul. Karena surat ini sudah masuk ke polis. Biasanya kalau surat masuk ke polis, mesti polis itu ronda. Jadi setiap kali pengalaman di PPNN ketika kita membagi tahu ke polis, kalau ada acara sosialisasi, itu setengah jam sekali mereka ronda. Kalau memang diperlukan untuk pengawalan itu dikasih kon, mereka kasih. Ada kon dikasih itu. Biasa dikasih. Jadi kalau tidak diperlukan kayak nggak itu, makanya tolong hati-hati teman-teman yang apa namanya sofibul pisan. Ke belakang saja kalau merokok. Iya, baik. Dari parking sudah dipaparkan oleh Pak Pur ya, Pak Sucipto. Ada tenaga bantuan dari orang Brunei, kemudian posisinya di rumah sebelah yang kosong, sama di siring-siring jalan. Dan warning buat teman-teman pecinta itu rokok, mohon dengan sangat untuk lebih hati-hati, ya. Saling mengingatkan. Nah itu. Ya itu ya. Emang timbangan 300 diwene Pak Polis, kurang wong diwene aku. Nah, yang korban. Oke. Baik, dari parking tidak ada masalah, masih tetap. Oke. Lanjut kemudian si perlengkapan. Nah, ini perlengkapan apa saja yang diperlukan, kita lihat lokasi dulu. Bisa versinya itu di versi. Oke. Lokasi yang depan ini insya Allah 2 tenda ya. 2 tenda di sana nanti untuk acara. Jadi peresmian selawatannya di sini. Panasnya. Oke, setuju Bapak Ibu? Di sini kemudian lokasi untuk pemotongan di mana? Nah, di sini untuk pemotongan di sebelah sini ada 2 tenda ya, Pak Pur. 2 tenda. Kemudian itu yang kereta lawa itu Mercedesnya dipindah kemana itu Pak Pur? Oke. Lulu Pak 300 ringgit ya Pak? Lebar ngomongnya terus malah ngejak ini. 300 ringgit nih Bu. Oke ya, itu dipindah di sini untuk pemotongan. Kemudian untuk konsumsi di mana? Emak-emak mohon diperhatikan bagian konsumsi di mana letaknya? Di mana? Turun naik. Pak naik. Turun. Yang sampai rumah.
Balik dah. Ini tempat pemotongan, terus makannya Ngamankan parkir.